Oke, sangat-sangat tidak gua sangka ternyata ada laptop yang bisa terbuat dari sampah plastik. Ya, kalian nggak salah dengar, terbuat dari sampah plastik, yaitu Acer Aspire Vero. Jujur aja gue bener-bener masih surprise sampai saat ini. Tapi pertanyaannya, laptop yang satu ini emang jualan cuman bisa daur ulang aja atau laptop ini dikhususkan untuk siapa sih? Well, gue akan coba membahas semua itu, jadi make sure kalian nonton sampai habis. Dan welcome back to Up to Date Aiden Channel. Nama gue Greg. Langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Oke, pertama-tama gue mau bahas di bagian body dulu karena seperti yang tadi gue bilang, laptop ini terbuat dari plastik atau lebih tepatnya bahan material keseluruhan laptop ini terbuat dari 30% plastik post-consumer recycle. Dimana nggak hanya ramah lingkungan aja karena bisa didaur ulang, tapi dalam proses pembuatannya pun bisa mengurangi emisi karbon sampai 21%. Jadi ini langkah yang bagus dari Acer. Buat kalian bertanya, Bang, kalau laptop ini terbuat dari plastik berarti gampang penyok dong. Jawabannya nggak gitu, tetap ada kombinasi lain sehingga kalau kalian ketok-ketok masih berasa solid dan nggak ambles di bagian tengah keyboard. Dan uniknya untuk finishing laptop ini tuh agak berbeda karena berasa karbon bertekstur, sekaligus halus, kasar, dan yang paling bikin gue seneng nggak nempel sidik jari. Jadi enak banget, nggak usah sering-sering dibersihin. Untuk bobot, laptop ini seberat 1,8 kg, ya masih cukup relatif enteng walaupun dilihat dari samping agak tebal di 17,90 mm, tapi masih make sense dengan ukuran layar yang 15,6 inch. Sedangkan kalau kita ngomongin port I/O, di sebelah kirinya terdapat satu charging port, satu LAN port, satu HDMI port, USB Type-A 3.2 Gen 1 with one featuring power off charging, dan USB Type-C USB 3.2 Gen 1. Sedangkan di samping bagian kanan ada Kenshin lock, satu USB 2.0 Type-A, port jack 3.5, dan LED indicator. Ya, jadi bisa dibilang ini cukup komplit, tapi kalau aja bisa tersedia SD card reader, bakalan lebih komplit karena di bagian pinggirnya itu masih sangat memungkinkan sih. Semoga di next tersedia ya Acer. Laptop ini punya ukuran layar sebesar 15,6 inch, resolusi Full HD 1920x1080 pixel, panel IPS LCD, refresh rate 60 Hz, dan rasio 16:9. Oke, gue mulai dulu dari bagian desain karena pas pertama kali buka laptop ini gue ngeliat bezel atas dan bawahnya tuh agak tebel. Gak kayak bezel di bagian pinggir kiri kanan, jadi terlihat kurang simetris. Kalau aja bezel atas dan bawahnya bisa sama tebel kayak di bezel pinggir kiri kanan, bakalan terlihat lebih ganteng dan lebih kekinian. Sekarang, kalau kita ngomongin soal kualitas dari layar laptop yang satu ini, rasanya dalam tingkat color akurasi ini bukan terbaik dan terakurat yang pernah gue coba di laptop Acer karena cuma bisa hit sRGB 65%. Walaupun kalau dipakai nonton, entertainment, masih nyaman-nyaman aja karena warna masih keluar. Tapi ya itu, nggak akurat aja. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai untuk desain agak kurang aja sih. Sekarang, kalau kita ngomongin soal brightness, menurut gue agak kurang tinggi atau kurang terang juga karena mostly penggunaan gue selalu di set 100% dan itu pun masih agak terhambat. Oh ya, laptop ini punya lapisan anti glare di bagian layar sehingga tidak akan memantulkan cahaya. Cuman ya itu, kalau kalian lihat dari kiri kanan, viewing angle-nya akan redup sedikit warnanya. Gue berharap semoga di next Acer bisa kecilin bezel atas bawahnya, rotasi dibikin 180 derajat, hinge yang lebih kuat jadi nggak koplak-koplek, dan tentunya brightness bisa lebih cerah. Untuk performa laptop yang satu ini gimana bang? Well, laptop ini cuma tersedia satu varian aja. Untuk prosesor menggunakan Intel Core 11 Gen i5-1155G7 dengan 4 core plus 8 thread, GPU onboard Intel Iris Xe Graphics,
RAM 8GB DDR4, storage SSD 512GB NVMe PCIe 3, connection Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5.1, dan OS menggunakan Windows 11 Home yang termasuk sama Office Home Student 2021. Oke, untuk upgradability-nya, laptop ini masih cukup fleksibel ya, karena RAM-nya masih bisa di-upgrade sampai 24GB, jadi tersedia 2 slot. Tapi kalau kita ngomongin soal internal storage, tidak tersedia slot manapun, jadi cuman single aja. Tapi masih bisa kalian ganti sampai 2TB. Sekarang ngomongin soal performa gaming, gimana bang? Apakah bisa main game di laptop yang satu ini? Well, selama game itu game mainstream kayak CSGO gue coba masih bisa ngangkat di resolusi tertinggi Full HD dengan settingan rata kiri, masih bisa dapat FPS dengan rata-ratanya di angka 37, lowestnya 30, dan highestnya di angka 45. Tapi kalau kalian incar performa yang lebih playable, kalian bisa turunin resolusinya ke 720p, maka bisa dapat FPS rata-rata di angka 55, dengan lowestnya di angka 45 dan highestnya di angka 65. Dan kalau kita ngomongin soal performa editing nih, gue coba di Adobe Premiere, untuk playbacknya masih lancar, even udah gue set di full. Dan untuk renderingnya dengan durasi 3 menit dan resolusi Full HD, makan waktu cuma 1 menit 20 detik aja, jadi ini masih cepat. Ya intinya, performa laptop yang satu ini bisa banget dipakai untuk daily usage, hanya aja tidak bisa dipakai untuk main game-game berat, kecuali kalian colokin external GPU. Untuk kualitas webcam di laptop ini cuma support sampai 720p aja, belum 1080p. Memang rada disayangkan, tapi ketika gue coba pakai untuk meeting atau record video kayak gini, gerakannya nggak patah-patah, muka masih terlihat cukup tajam, dan untuk mic quality-nya menurut gue bagus karena tersedia fitur Acer Purified Voice Console, dimana ketika kalian mengaktifkan fitur conference call, maka suara background itu bisa difilter sehingga suara kita bisa terdengar lebih jelas buat yang dengerin tentunya. Gimana menurut kalian? Tinggal komen di bawah. Menurut gue sih memang agak terdengar mendem, tapi suara ini tangkap memang jelas. Sekarang ngomongin soal speaker. Laptop ini cuma menggunakan 2 speaker aja yang posisinya ada di bagian bawah kiri kanan laptop. Tapi harus gue akui, kualitas suara yang diberikan itu jernih dan clear banget. Apalagi suaranya juga tergolong masih kenceng, walaupun memang bassnya masih agak kurang berasa, tapi ini adalah laptop terbaik dengan speaker terbaik, atau laptop dengan speaker terbaik di Acer yang pernah gue coba. Jadi buat kalian penasaran gimana sound quality-nya, make sure pasang earphone ataupun headset, langsung gue play di volume 100%. Untuk layout keyboard laptop ini menggunakan full size 100% karena tersedia numpad. Dan fakta menarik, untuk bahan material masing-masing keycaps juga terbuat dari 50% plastik post-consumer recycle. Artinya nyaris seluruh bagian laptop ini bisa didaur ulang. Gila banget sih ini. Sekarang lanjut ngomongin soal typing feels experience. Pas pertama kali gue pakai gunain untuk ngetik-ngetik, bisa langsung terbiasa. Yes, key travelnya bagus, walaupun di awal pemakaian agak keras, tapi makin dipakai makin kebiasa. Dan ini clicky tapi nggak berisik. Oh ya, by the way, tersedia LED backlight juga yang walaupun agak disayangkan tidak bisa kita adjust brightness dari si LED backlight, cuman tersedia satu opsi aja. Oh ya, ada fakta menarik. Kalau kalian lihat tombol E sama R kayak pas pertama kali gue buka laptop ini, di highlight warna hijau dan agak kebalik. Setelah gue cari tahu, ternyata ada artinya, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nice attention to detail. Sekarang ngomongin soal touchpad juga agak menarik. Ukurannya ini masih cukup besar, dan kalau misalkan kalian tekan-tekan berasa clicky tapi nggak berisik, terus agak anteng juga, dan punya feels yang halus sehingga enak dipakai untuk multitouch. Dan kalau kalian perhatikan di bagian ujung kiri atas touchpad tersedia sensor sidik jari juga dengan performa unlock yang cepat plus reliable.
Ngomongin baterai life di laptop ini sebenarnya agak biasa aja sih ya, sesuai standar dengan ukuran laptop 15,6 inch. Iya, dipakai penggunaan untuk ngetik-ngetik, nonton YouTube, Netflix, Disney Plus, tanpa editing sama sekali, bisa bertahan 6 jam. Tapi yang bikin gue impresif, Acer bisa mendevelop suatu software atau aplikasi khusus di laptop Vero ini, atau di series Vero, yaitu Vero Sense, di mana kalian bisa mengatur penggunaan baterai yang tersedia Eco Plus Mode, Eco Mode, Balance Mode, dan Performance Mode. Gak sampai di situ aja, bahkan di masing-masing mode kalian bisa ngelihat estimasi baterainya. Jadi kalau kalian masuk ke mode ini bisa bertahan 4 jam atau 3 jam, yaitu terlihat semuanya. Dan bahkan kalau kalian suka colok charger laptop ini seharian pun bisa kita hold powernya sampai 80% supaya baterai nggak gampang soak atau ngerusak battery health-nya lah ya. Ini well developed banget sih by Acer. Mantap. So guys, itu dia video review Acer Aspire Vero versi channel Up to Date IDN. Menurut gua laptop yang satu ini unik. Seolah-olah Acer pengen ngasih tahu kalau teknologi pun juga harus bisa dipertanggungjawabkan after sales-nya. Ya, mereka nggak pengen nambah sampah yang nggak jelas lagi karena 100% dusnya bisa didaur ulang. Bodi keseluruhan 60% termasuk keyboardnya bisa didaur ulang. Apalagi untuk harga yang dibanderol pun menurut gue masih oke lah ya. Di 10.699.000 harga flash sale. Walaupun jelas approach Acer kali ini bukan buat orang-orang yang heavy usage. Mereka lebih pengen targetkan laptop yang satu ini ke orang-orang yang hanya pakai daily use kerja aja. Ya, jadi nggak bisa dipakai main game berat ataupun 3D editing ya. So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.